Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi mata kuliah keamanan informasi kali ini membahas kriptografi modern bagian 3, yakni blockkeeper ya. Blockkeeper. Nah, yang bagian 2 streamkeeper, sekarang blockkeeper. Nah, ini juga dasar banget ya, sangat sederhana. Tapi dari sinilah nanti akan menjadi blok-blok keeper yang sangat rumit. Ada data enkripsi standar, ada advanced enkripsi standar dan sebagainya. Nah, keeper block ya, keeper block itu adalah bit plain text dibagi menjadi blok bit dengan panjang yang sama. Jadi misalnya 64 bit, nah gitu ya. Jadi kalau ada paragraf katakanlah ya, itu dibagi menjadi blok-blok bit ya. Nah, dalam satu bloknya katakanlah 64 bit. Nah, misalkan begitu ya. 64 bit itu berarti 8 karakter. Nah, kalau 8 karakter katakanlah C1, I2, P3, H, 4E, 5R6, B, 7L, L8. Nah, ini 64 bit ya. Nah, gitu. Jadi di blok-blok seperti itu ya. Panjang blok ciphertext ya, berarti hasilnya itu sama dengan panjang blok plain text. Jadi di blok cipher ini tidak ada penambahan di dalam ciphertext-nya. Jadi sama, panjangnya tetap sama gitu ya. Dasarnya begitu. Enkripsi dilakukan terhadap blok plain text dengan bit-bit kunci. Jadi blok plain text-nya itu dienkripsi dengan bit kuncinya. Panjang kunci eksternal dalam kurung yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok plain text. Jadi tidak seperti yang dulu. Nah, di sini tuh kuncinya sederhana, tidak harus sama panjang dengan paragrafnya, katakanlah begitu. Tidak harus. Nah, ukurannya seperti ini menurut matematis ya. P sama dengan dalam kurung P1, P2, Pn katakanlah ya. Nah, P ke I-nya itu adalah dalam himpunan 01 gitu ya, bitnya kan gitu ya. Ciphertext-nya juga sama gitu. Nah, makanya ini dikatakan sama ya, blok ciphertext itu sama dengan blok plain text panjangnya ya. Nah, untuk skemanya seperti ini. Jadi kalau ada blok plain text seperti ini, plain text-nya, blok plain text P1, P2 sampai Pn, katakanlah ini bit 1, bit 2, bit dan seterusnya ya. Dalam satu blok ini itu dienkripsi dengan kunci ya. Hasilnya adalah ciphertext yang panjangnya sama dengan blok plain text. Itu saja. Nah, untuk dekripsi juga sama, dekripsinya juga sama. Maka ini sangat sederhana seperti kriptografi klasik pada umumnya ya, sangat sederhana. Mode operasi cipher block itu karena berkembang tadi ya, dari sederhana menjadi lebih baik itu dasarnya itu ada 5 ini. Yang pertama itu electronic code book, disingkat ECB. Yang kedua cipher block chaining, CBC. Dan yang ketiga cipher feedback, CFB. Dan yang keempat output feedback, UFB. Dan yang kelima counter mode. Nah, 5 dasar ini kita pelajari. Kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti itu bisa belajar yang lebih rumit. Katakanlah ada data enkripsi standar, semuanya
dari dasar 5 ini ya. Belajar sendiri pun akan mudeng kalau kita melihat atau sudah belajar yang 5 mode operasi Cyberblock ini gitu ya. Baik, selanjutnya kita belajar yang pertama yakni elektronik kode book. Nah, setiap blok plain text ya, P ke I dienkripsi secara individual dan independen dari blok lainnya menjadi blok ciphertext ya. Enkripsi, fungsi enkripsi ya. Ciphertext ke I sama dengan enkripsi kunci ya dalam kurung P ke I gitu ya. Plain text ke I. Dekripsinya juga begitu ya. Ini kan sama dengan kriptografi klasik ya. Bedanya hanya pada blok bit gitu ya. Nah, yang dalam hal ini P ke I dan C ke I masing-masing blok plain text dan ciphertext-nya ke I. Nah, itu. Baik. Blok plain text P ke I, P pertama, plain text pertama, ya. Ini seperti yang di atas tadi, ya. Dalam satu blok ini ada P1, P2, dan sampai Pn, gitu ya. Bloknya ini nanti sama, ya. Nah, blok plain text kedua juga sama, artinya bitnya terdiri dari ukurannya itu sama, gitu ya. Nah, ini dienkripsi dengan kuncinya, hasilnya ciphertext 1, 2, ke N, dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu mode ECB. Nah, dekripsinya juga begitu, ya. Dekripsinya juga begitu. Nah, ini ada yang salah penulisannya. Ini harusnya C1, C2, ini salah ya, P1, P2 ini salah, harusnya C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, ini salah penulisan saja. Baik, begitu ya, ECB. Nah, sekarang prakteknya, kita praktekkan. Contoh kalau ada plain text berupa binary digit 1010 dan seterusnya ini, kita bagi menjadi blok-blok yang dalam satu bloknya itu 4 bit ya, 1010. Dalam notasi hexa 1010 itu adalah A, 0010 itu adalah 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi plain text yang sekian tadi dikelompokkan di blok-blok menjadi satu bloknya itu 4 bit. Nah, gitu ya. Nah, ini plain text ya. Plain text-nya sudah dipetakan seperti ini. Kita belajar kuncinya. Kuncinya juga harus sama tadi. Dalam arti sama itu 4 bit. 4 bit ya, nggak boleh lebih. 4 bit. Nah, bukan sama bitnya, tapi blok. Ya, satu blok 4 bit gitu. Nah, misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana adalah XOR-kan blok plain text P1 dengan kuncinya, kemudian geser wrapping bit-bit dari hasil XOR P ke I XOR K tadi ke kiri. Jadi seperti itu ya. Jadi enkripsi P tadi ya seperti ini. Setelah dienkripsi hasilnya itu digeser satu ke kiri, 1 bit ke kiri. Nah, itu elektronik code book ya. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, contoh prakteknya seperti ini. Nah, rumus ini kita terapkan, ini plain text-nya ya, plain text yang di atas tadi. Nah, ini kuncinya. Kuncinya sama ini loh, sama semua. Kuncinya sama semua ya. Nah, cara XOR-nya itu satu blok. 1 XOR 1 hasilnya 0. 0 XOR 0 hasilnya 0. 1 XOR 1 0. 0 XOR 1 1. Nah, gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini digeser ya. Hasilnya ini geser 1 bit ke kiri. Nah,
kosongnya ini digeser ke kiri 1, itu akhirnya jadi 0010 ya. Ini juga digeser ya. 1001 digeser jadi 0011 dan seterusnya. Nah, notasi heksadesimalnya 2, 3, 1, 2, 4. Nah, jadi hasil enkripsi plaintext-nya itu tadi awalnya seperti ini, hasilnya adalah 2, 3, 1, 2, 4 heksadesimalnya. Nah, itu elektronik code book. Nah, saya yakin sangat paham karena sangat mudah sekali ya. Dasarnya seperti itu. Nah, kenapa kok sangat mudah ya? Ini sangat dasar sekali. Nah, nanti ketika sudah memasuki yang kedua, baru kita mulai belajar meneliti, memahami satu persatu langkahnya. Kalau ini sangat dasar sekali ya. Nah, ini ada kelemahan kalau diamati. Pada mode ECB, blok plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama. Contohnya seperti ini, 1010 kalau dienkripsi hasilnya 0010. Nah, yang merah ini hasilnya biru. Nah, ini sama. Heksadesimalnya juga akan sama. Nah, ini kelemahan. Kelemahannya nanti mudah untuk kriptanalis. Pada contoh di atas, blok 1010 muncul 2 kali. Nah, enkripsinya 0010 gitu ya. Nah, karena setiap blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama ya. Maka secara secara teoritis dimungkinkan membuat buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Nah, inilah asal kata dari kode book ya, elektronik kode book. Nah, karena apa? Ada koresponden hasil ya antara plaintext dengan ciphertext-nya. Sehingga itu bisa dibuat seperti ini. Contohnya kalau 0000 itu ciphertext-nya mesti 0100 dan seterusnya sampai selesai 1111 ciphertext-nya mesti 1010. Kenapa kok bisa sedemikian ini, Pak? Karena kelemahan dari binary digit itu jumlahnya adalah 2, yakni 0 dan 1, sehingga bisa sangat mudah. Kalau logika enkripsinya sederhana, maka sangat mudah untuk dibuat elektronik kode book. Nah, gitu ya. Jadi plaintext koresponden dengan ciphertext-nya itu sangat mudah untuk seperti itu. Untuk setiap kunci K yang berbeda, dibuat buku kode yang berbeda pula. Jika panjang kunci n bit, maka terdapat 2 pangkat n buku kode. Nah, itu. Nah, kekuatannya terletak pada kuncinya dan blok ciphernya itu, blok plaintext-nya berapa. Tapi tidak menjamin karena itu tadi masih sangat sederhana. Jumlah entry atau barisnya di dalam setiap buku kode untuk, nah ini untuknya ini enggak jelas ya, adalah 2 pangkat n tadi. Namun semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya. Misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2 pangkat 64 buah kode atau baris ya, kode baris yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Nah, lagi pula setiap kunci mempunyai buku kode yang berbeda. Nah, ini kelemahannya juga. Artinya apa? Kita harus menyiapkan memori yang besar, nah, seperti itu, dan eksekusinya nanti akan lama. Jika panjang plaintext tidak habis dibagi dengan ukuran blok, maka blok terakhir berukuran lebih pendek dari blok lainnya. Ya. Untuk itu kita tambahkan bit tambahan namanya padding bit ya, untuk menutupi kekurangan bit blok. Maksudnya gimana, Pak?
Jadi kalau teman-teman membuat satu bloknya itu katakanlah 5 bit ya, satu bloknya 5 bit. Nah, suatu saat karena ganjil, suatu ketika di belakang itu dalam satu bloknya itu kurang gitu loh. Kurang bitnya. Nah, kurang bitnya kita boleh menambahkan sendiri. Lah itu dinamakan padding bit. Menambahkan bit palsu ya, bukan bit aslinya, bit palsu. Misalkan ditambahkan bit 0 semua, atau bit 1 semua, atau bit 0 dan bit 1 berselang-seling. Boleh ya, asalkan itu tidak merusak aslinya. Nah, gitu. Kelebihan dari elektronik codebook itu apa? Yang pertama, karena tiap blok plaintext dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi pesan secara sekuensial atau linier. Nah, jadi enaknya itu. Nah, kalau nanti sudah ketemu metode yang sekuensial atau linier, itu teman-teman harus jeli. Nah, mana aslinya, mana yang palsu, mana kuncinya, gitu ya. Nah, kalau yang ECB enaknya atau positifnya yaitu dienkripsi independen per blok gitu ya. Kita tidak dapat mengenkripsi 5 blok pertama, kemudian blok di akhir, dan kembali ke blok di tengah dan seterusnya. Nah itu ya. Mode ECB cocok untuk mengenkripsi arsip file yang diakses secara acak, misalnya arsip basis data. Jika basis data dienkripsi dengan mode ECB, maka sembarang record dapat dienkripsi secara independen dari record lainnya. Dengan asumsi setiap record terdiri dari sejumlah blok diskrit yang sama banyaknya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa mencontoh bahwa kalau membuat program, data yang disimpan di database itu dienkripsi dan didekripsi menggunakan ECB, Electronic Code Book. Minimal di dalam database itu sudah terenkripsi, itu sudah terhindar dari orang pengguna komputer itu juga bisa lihat langsung bahwa ini data apa gitu ya. Yang kedua, kesalahan satu atau lebih bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada proses dekripsi. Blok-blok ciphertext lainnya bila didekripsi tidak terpengaruh oleh kesalahan bit ciphertext tersebut. Ya. Nah, jadi kesalahan itu tidak akan berpengaruh kepada yang lain. Hanya salah pada satu blok saja. Nah, itu juga positifnya. Ya. Nah, kelemahannya karena plaintext sering mengandung bagian yang berulang sehingga dapat menjadi blok plaintext yang sama, maka enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama pula. Tadi sudah saya jelaskan ya. Contoh berulang spasi panjang. Nah, ini makanya spasi itu seringkali dihilangkan supaya itu tidak menghasilkan bit-bit yang sama ya. Spasi itu kan ada bitnya. Jadi spasi itu juga masuk dalam sebuah karakter. Ya. Mudah diserang secara statistik dengan analisis frekuensi. Nah, itu ya. Pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Itu kelemahannya. Seorang mengirim pesan uang ditransfer 51 juta rupiah. Nah, ini bahasanya 51 juta rupiah. Andai kriptanalis mengetahui ukuran bloknya sama dengan 2 karakter 16 bit, spasi diabaikan, maka seperti ini. C1 sampai C16 ya, 16 bit ini ya. C1 sampai C16, nah, bit-bitnya. Nah, diambillah C8, C9 ya. Misalkan kriptanalis mengetahui posisi pesan yang berkaitan dengan nominal uang, yaitu pas C8, C9 ini adalah nominal uang. Nah, kriptanalis membuang blok ciphertext C8 dan C9. Nah, hilang ya.
Maka penerima pesan mendekripsi ciphertext yang sudah dimanipulasi kuncinya menjadi uang ditransfer 1 juta rupiah. Yang 5 tadi itu hilang. Nah, ya rugi ya. Dihilangkan karakternya itu tadi, 5 tadi itu sudah rugi ya. 51 berarti 51. Yang 50 juta kemana kan gitu ya. Karena dekripsi menghasilkan pesan yang bermakna, maka penerima menyimpulkan bahwa uang yang dikirim kepadanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi manipulasi data tadi menghasilkan apa? Makna, meskipun maknanya ini bermakna kata-katanya bermakna, tapi ini sudah dimanipulasi atau dibobol ya. Nah, itu hanya kata-kata ini. Nah, ini bahaya. Cara mengatasi kelemahan ini, maka enkripsi tiap blok individual bergantung pada semua blok sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Supaya tidak ada kelemahan-kelemahan yang seperti itu, maka muncullah metode Cipher Block Chaining, CBC. Cipher Block Chaining, CBC ya. Kita lanjutkan. Nah, dua metode dulu. Nanti teman-teman belajar ya, 2 metode dulu. Tujuan CBC adalah membuat ketergantungan antar blok. Nah, ini perkembangan dari ECB tadi. Nah, sekarang dicantolkan ya. Block chaining berarti apa? Ada mata rantai di situ. Ada mata rantai bahwa enkripsinya, dekripsinya itu benar blok per blok, tapi antara blok 1 dan blok 2 itu ada ketergantungan. Saling terkait maksudnya ya, saling terkait. Setiap blok ciphertext bergantung tidak hanya pada blok plaintext-nya, tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikkan ke dalam enkripsi blok yang sekarang terjadi. Current, ya. Current itu jadi blok sekarang. Nah, jadi blok sekarang itu bergantung dari enkripsi blok sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Sehingga enkripsinya seperti ini ya. Kalau ada plain text ya, kalau ada plain text P1 ya, maka di-XOR-kan dengan inisial vektor. Inisial vektor ini palsu ya. Inisial vektor ini palsu. Nah, plain text ini di-XOR-kan dengan bit palsu. Bit palsu ini dibuat maksudnya bukan dari kunci, bukan juga dari plain text, tapi sesuatu yang dibuat hanya untuk umpan pertama ini, hanya untuk umpan pertama. Nah, hasilnya dienkripsi dengan kunci yang sama dengan dekripsi, itu ya. Kunci yang sama dengan dekripsi. Nah, P pertama dienkripsi, di-XOR-kan dengan inisial vektor, hasilnya dienkripsi dengan kunci. Nah, hasil itu diumpankan ya. Ciphertext yang pertama ini diumpankan kepada XOR plaintext yang kedua. Jadi hasilnya itu di-XOR-kan di sini. Nah, setelah di-XOR-kan, dienkripsi dengan kunci yang sama ini tadi ya. Dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Sehingga selesainya seperti ini. P ke M di-XOR-kan dengan C M-1, jadi yang ada di sini tadi. Nah, dan dienkripsikan dengan kunci yang sama ini. Ya. Nah, hasilnya adalah ciphertext ke M. Gitu. Nah, paham ya? Jadi ada umpan baliknya. Jadi ada umpan baliknya. Ada umpannya. Nah, sekali hasil ciphertext-nya ini digunakan untuk enkripsi plain text setelahnya. Seterusnya sampai selesai. Skema dekripsi juga begitu. Ciphertext itu didekripsi dengan kuncinya dan
XOR-kan juga didekripsi dengan inisial vektornya. Ya. Dan ini diteruskan ya. Ciphertext kedua didekripsi dulu, terus di XOR-kan dengan ciphertext pertama dan seterusnya ya, dibalik. Nah, begitu. Itu namanya cipher block chaining ya. Enkripsi blok pertama memerlukan blok semu. Nah, blok semu itu ciphertext ke-0 yang disebut initialization vector tadi ya. Jadi kita harus membuat blok semu, ya, blok bayangan, blok yang tidak dipatenkan. Nah, yaitu disebut ciphertext ke-0, nah, disebut inisial vektor. Initialization vector dapat diberikan oleh pengguna atau dibangkitkan secara acak oleh program. Ya. Pada deskripsi blok plaintext diperoleh dengan cara mengeksorkan inisial vektor dengan hasil deskripsi terhadap blok ciphertext pertama. Gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini contohnya. Tinjau kembali plaintext dari contoh yang tadi. Nah, ada plaintext awal tadi yang di electronic codebook tadi. Nah, terus misalkan kita kuncinya masih tetap 1011 ya. Nah, kita membuat sebuah tambahan namanya inisial vektor tadi ya. Yang digunakan seluruhnya bit 0 jadi C00. Nah, fungsi enkripsi yang digunakan sama seperti sebelumnya, esorkan blok plaintext dengan kuncinya kemudian geser ke kiri 1 kali. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi, cuman bedanya di sini ada inisial vektor yang 000 ini ya, ini inisial vektornya ya. Ini harusnya nggak 0 ya, karena kalau 000 ini nanti hasilnya sama, harusnya nggak 0. Ya. Nah, gitu. Nah, oke, mana ya yang lebih. Nah, ini bedanya hasilnya. Saya lupa, sebetulnya saya punya contoh, cuman lupa nggak saya persiapkan ya. Hasilnya, kalau ada plaintext heksadesimal A23A9, ciphertext-nya menggunakan mode ECB itu 23124. Nah, ini ada kesamaan ya. Tapi kalau dengan CBC, dengan metode CBC, ini sudah nggak sama. 27FBF. Masuk. Nah, seperti ini. Jadi, hati-hati. 27 FBF. Nah, ini juga sebetulnya ini sama. Ini ada yang sama, tapi nanti akan menjadi apa ya? Menjadi perbaikan selanjutnya, menjadi metode selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini silakan dicoba ya. Silakan dicoba di kertas atau di papan. Nah, atau enaknya gimana ya prakteknya? Saya sebetulnya ada coba, moga-moga masih ada ya blog saya dulu. Semoga masih bisa. Oh, ternyata masih ada ini. Edukasi
keamanan komputer. Nah, ini ada CBC. Nah, semoga masih ada. Oh, ternyata nggak ada. Tidak terupload di sini, mohon maaf. Iya, tidak terupload, mohon maaf. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan. Saya persilahkan, ada pertanyaan. Mungkin nanti boleh saya upload di Google Drive, terus saya share ke link atau ke WA-nya teman-teman ya, linknya ya. Nah, ini lupa nggak mempersiapkan yang CBC. Ini dulu tugas saya gitu. Jadi ada PowerPoint, hasil dari tugas, kebetulan tugas membuat Cipper blockchain ini gitu. Nah, oke, ada pertanyaan, halo. Silakan bertanya. Belum, Pak. Nggak ada. Nggak ada yang tanya. Belum, Pak. Belum, berarti paham semua, Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Tak mumet. Halo. Iya, baik. Kalau mumet, kita lanjutkan saja sekalian. Blok kelebihan mode CBC, blok plaintext yang sama tidak selalu menghasilkan blok ciphertext yang sama. Oleh karena blok-blok plaintext yang sama tidak menghasilkan blok ciphertext yang sama, maka kriptanalis menjadi lebih sulit. Nah, ini kelebihannya ya. Nah, kelebihannya. Kelemahannya, jika ada kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext, maka akan menghasilkan kesalahan pada blok ciphertext yang berkoresponden dan kesalahan tersebut merambat ke semua blok ciphertext berikutnya. Jadi kalau satu bloknya itu sampai salah dalam mengoperasikannya, ya, salah dalam mengoperasikannya, maka itu sangat bergantung kesalahannya akan merembet ke blok-blok berikutnya karena ada chaining-nya tadi ya, ada tautannya tadi. Nah, jadi salah di awal maka salah selanjutnya. Tetapi hal ini berkebalikan pada proses dekripsi. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden dan 1 bit pada blok plaintext berikutnya gitu ya. Nah, sekarang untuk memperbaiki CBC itu ada Cipher feedback, mengatasi kekurangan pada mode CBC. Ya. Apabila diterapkan pada pengiriman data belum mencapai ukuran 1 blok. Nah, jadi misalkan kalau ada pengiriman data ternyata dalam pengiriman data itu tidak ada 1 blok, maka gunakan Cipher feedback. Data dienkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit data yang dienkripsi panjangnya bisa 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan lain-lain. Ya. Bila unit yang dienkripsi adalah 1 karakter setiap kalinya, maka mode CFB disebut CFB 8 bit. Nah, 1 karakter itu ya katakanlah huruf M ya. Ini kan 8 bit ya. Setiap karakter itu terdiri dari 8 bit ya, kemarin itu ya. Nah, kita lihat lagi. Berhitung. Nah, berhitung ya. Biner ASCII ke biner ya, kemarin itu ya. Nah, ini ya. Setiap karakter ASCII itu mesti 8 bit ya. 00, 10, 00, 00. Nah, semuanya 8 bit jumlahnya ya, 8 bit.
Nah, seperti itu ya. Jadi itu gunakan cipher feedback kalau yang dienkripsi itu hanya satu karakter. Tidak cipher block chaining, bukan ya. CFB N bit mengenkripsi plaintext sebanyak N bit setiap kalinya. N sama dengan lebih kecil dari M, ukuran blok. Nah, gitu. Dengan kata lain, CFB N min bit ini memperlakukan cipher blok sama seperti pada cipher alir. Mode CFB membutuhkan sebuah antrian kue yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Tinjau mode CFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit, setara dengan 8 bit pada gambar berikut. Mode CFB 8 bit untuk ukuran blok 64 bit atau 8 byte. Nah, modenya seperti ini. Katakanlah ini 8 antrian shift register 8 byte ya. Nah, di sini. Nah, itu salah satu bitnya itu dienkripsi dengan kuncinya, terus di sini dibuat antrian. Nah ini dienkripsi lagi, ya dieksorkan lagi, ciphertextnya diantrikan ke sini. Nah, itu ya. Itu untuk enkripsi dan ini untuk dekripsi. Nah, di sini nanti akan ketemu, teman-teman ketemu dengan namanya leftmost byte. Ya. Left dan most byte. Ada left, ada most significant byte, ada left significant byte. Gitu. Jadi, dalam bit ini, dalam binary digit 01111010, ini nanti ada left, ada most. Ya. Ada bit kiri, ada bit kanan gitu ya, contohnya gitu. Nah itu nanti akan membuat suatu perubahan besar jika itu di enkripsi ya. Nah, gitu. Nah itu luar biasa ya. Nah fungsi dari bagan ini, nah ini seperti ini ya, CFB. Nah lebih rumit ya. Meskipun dasarnya hampir sama dengan yang tadi, nah ini lebih rumit karena yang dienkripsi itu leftmost significant bit tadi dalam satu karakter. Secara formal, mode CFB N-min bit dapat dinyatakan sebagai proses enkripsinya. Ciphertext sama dengan plaintext XOR most significant bit. Ada most significant bit. Nah, ini M berarti jumlahnya berapa kan gitu ya. Nah, dalam kurung enkripsi, nah XI. Nah, ini kalau kita belum paham yang MSB sama X ini, terus ada LSB, ya kita baca ini. X ke I itu adalah isi antrian, dengan X pertama adalah inisial vektor. Ya. Inisial vektor kita sudah belajar di CBC tadi, kita bisa buat sendiri. Kita antrikan, disebut dengan X ke I. Nah, enkripsi adalah fungsinya. Ya. Enkripsi adalah fungsinya. K adalah kuncinya. M panjang blok enkripsi. Ya, panjang blok enkripsi tadi misalkan dalam 8 bit tadi katakanlah gitu ya. N panjang unit enkripsi. Ini. M min N. Nah, ya. Terus ini adalah operator penyambungan ya, konektor. Nah, ini ada konektornya di sini. Ada konektor. Nah, MSB adalah most significant byte. LSB adalah less significant byte. Nah, itu ada istilah-istilah. Dua ini nggak bisa dihilangkan ya teman-teman, karena di dalam 8 bit tadi mesti ada MSB dan mesti ada LSB. Istilah ini sudah menjadi dasar untuk manipulasi
digital ya, sudah menjadi dasar. Meskipun sampean tidak dalam enkripsi dekripsi, sampean untuk membuat katakanlah edit gambar itu tetap ada namanya most significant byte, ada namanya less significant byte gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini fungsinya. Nah, itu ya. Nah, ini bagannya. Jika N sama dengan M, maka mode CFB N min bit adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada plain text, ya, ada plain text. Sebelum dieksorkan di sini, ada inisial vektor yang dienkripsikan. Ya, inisial vektor ini yang semu. Dienkripsikan, terus hasilnya dieksorkan dengan plain text pertama. Nah, akan menghasilkan ciphertext. Ciphertext ini dieksorkan lagi dengan kuncinya enkripsi awal ini, seperti ini. Nah, maka hasilnya akan terus seperti ini. Nah, dieksorkan dengan P kedua, hasilnya dienkripsikan lagi sampai selesai, gitu ya. Dekripsinya juga begitu. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ciphertext sama dengan plain text GI XOR enkripsi kunci ya CI min 1. CI min 1 ini ya. CI min 1. Ciphertext min 1 ini yang hasil dari bayangan ini ya. Ini ciphertextnya. Gitu. Yang dalam hal ini C0 adalah inisial vektor. Nah, ini inisial vektor. Nah, jadi metode ini dari awal sampai sekarang berkaitan, jadi hanya untuk modenya lebih sedikit diubah menjadi lebih baik. Nah, hal yang kebalikan terjadi pada proses dekripsi. Nah, ini output feedback ini dibalik ya, dari CFB dibalik menjadi OFB. Mode OFB mirip dengan mode CFB, kecuali N bit dan dari hasil enkripsi antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan bawah. Nah, gitu ya. Tadi itu yang sini ciphertext itu diantri ke sini, sekarang di sini. Output feedback. Nah, jika M sama dengan N, maka mode OFB N bit adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, gitu ya. Nah, gini aja supaya teman-teman lebih memahami, karena ini dasar dari tadi itu saya bilang DES, data enkripsi standar, AES, advanced enkripsi standar. Nah, teman-teman saya minta untuk mulai sekarang mengerjakan atau membuat tugas dengan metode ini, ya. Nah, metode ini. Nah, sekarang yang counter mode ya. Mode counter tidak melakukan perantaian chaining seperti pada CBC. Counter adalah sebuah nilai berupa blok bit yang ukurannya sama dengan ukuran blok plain text. Ya. Nilai counter harus berbeda dari setiap blok yang dienkripsi. Pada mulanya untuk enkripsi blok pertama, counter diinisialisasi dengan sebuah nilai. Selanjutnya untuk enkripsi blok berikutnya, counter dinaikkan nilainya 1. Nah, jadi begini teman-teman, dari beberapa metode tadi sebetulnya ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, sekarang ada mode counter. Mode counter ini tidak terkait dengan yang tadi teman-teman, tapi ini menjadi sebuah tambahan kekuatan nantinya. Jadi, kalau yang tadi itu ada inisial vektor, ada chaining, ada tautan gitu ya, ada antrian gitu ya. Itu semuanya untuk memperbaiki, tapi ada kelemahan teman-teman. Kelemahannya adalah nantinya tetap akan bisa dianalisis karena inisial vektor, kunci itu sifatnya permanen. Nah, sekarang ada mode counter. Mode counter ini untuk apa? Untuk menghasilkan
luaran yang selalu berbeda dalam enkripsinya, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Coba kita amati ya. Ini ada counter 1. Nah, counter 1 berarti apa? Misalkan dia membuat output katakanlah hari ini atau enkripsi pertama ini outputnya 1 ya. Nah, 1 ini dienkripsi dengan kuncinya. Nah, setelah itu dienkripsikan dengan plain text-nya ya. Hasilnya ciphertext pertama. Lah, untuk mengenkripsi berikutnya itu ada counter 2, teman-teman. Jadi inisial vektor yang tadinya itu kita belajar tadi itu permanen ya, kita buat A gitu ya, semuanya nanti jadi A gitu. Nah, ini berbeda. Counter 1 ini misalkan ini hasilnya A, counter 2 ini B, counter 3 C dan seterusnya. Artinya apa? Lebih acak, betul-betul acak. Dan ini nanti akan membuat kekuatan penyempurna daripada enkripsi sebelum-sebelumnya. Itu teman-teman ya. Itu intinya begitu. Untuk enkripsinya bagannya seperti ini saya yakin bisa dipelajari seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang jelas kekuatannya ada di counter 1, counter 2 dan seterusnya. Jadi ini output yang dihasilkan counter ini terus berbeda untuk enkripsi dan untuk dekripsi. Nah, itu teman-teman. Baik, itu saja. Kembali ke sini, mana ya tadi? Kembali ke sini. Ini teman-teman, bentar, lemot ya. Teman-teman harus dipahami betul bahwa cipher block itu terdiri dari 5 dasar ini ya. Yang pertama ECB, yang kedua CBC, yang ketiga CFB, yang keempat OFB, yang kelima counter mode. Fungsinya kalau teman-teman sudah berhasil belajar ini, belajar DES, belajar AES, dan semuanya itu sangat mudah sekali teman-teman. Baik, itu saja dari saya untuk kriptografi modern bagian 3. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, monggo. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Nggak ada, halo? Belum, Pak. Untuk tugasnya tadi gimana, Pak? Saya ketik di teks ya. Iya, Pak. Tugasnya belajar membuat data yang dienkripsi dengan salah satu metode cipher block yang kita pelajari tadi. Ya. Jadi membuat dari salah satu ini. Sampai pilih yang mana? Silahkan ya. Pilih yang mana, pilih yang mana, pilih yang mana, silahkan ya. Harus satu sama lain itu jangan sama ya, harus ada salah satunya ini. Pokoknya dari kelas sampean ini ada yang ngambil ECB, ada yang mengambil CBC, ada yang mengambil CFB, ada yang ngambil OFB, ada yang mengambil counter gitu ya. Iya, Pak. Nah, sederhana saja, jangan banyak-banyak, yang penting melakukan enkripsinya itu sesuai dengan ini. Harapannya kalau sudah paham betul, teman-teman nanti ngerti, ternyata enkripsi menggunakan DES dasarnya ini gitu ya. Ternyata enkripsi menggunakan AES dasarnya ini gitu. Nah, itu ya. Ini sangat dasar sekali. Semuanya dari sini nanti. Tapi bedanya apa dengan DES, AES? Itu nanti putarannya itu sangat banyak itu loh. Putaran metodenya itu sangat banyak, sangat
kompleks, dari 5 itu katakanlah dijadikan 1 dan metodenya sangat berulang-ulang, sehingga itu kalau kita belajar langsung ke sana itu malah bingung. Tapi kalau sudah belajar dari awal ini, oh ternyata seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi yang diterapkan di teknologi itu ada DES, ada AS, itu sudah penerapannya. Gitu. Nah, belajarnya dari sini. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Untuk pengerjaannya sama kayak kemarin, Om, Pak. Dibikin video atau Bagaimana enaknya ya? Jangan video dulu, keberatan nanti. Sampai buat PowerPoint aja. Dibuat PowerPoint aja. dikirim Nanti ke saya email, lihat. Gimana? Dikirim ke email. Iya. Nah, sampai simpan di Google Drive, kirim lewat share email gitu ya, supaya nggak hilang gitu ya. Nah, itu dulu, karena ini belum menjadi tugas UAS gitu ya, belum menjadi tugas UAS, jadi jangan di video dulu ya. Nah, kalau nanti ada revisi dan sebagainya, nah kalau sudah bagus, bisa diperbaiki, nah itu nanti di video. Oke? Baik, Pak. Baik, yang lain bagaimana? Yang lain? Halo? Baik, kalau dirasa sudah paham, harapan saya dari mode kriptografi modern ini juga betul-betul berhasil. Sampai syukur-syukur coba di pemrograman ya, jangan hanya manual. Nah, pemrogramannya dicoba. Nah, itu ya. Boleh pakai Java, boleh pakai PHP gitu ya. Nanti akan tahu gitu. Sebetulnya kalau teman-teman sudah paham kayak MD5 itu kan tinggal ketik ya, tapi kan sampai nggak ngerti prosesnya di dalam MD5. Katakanlah kalau bikin program PHP itu ya, web gitu, mesti password sama dengan MD5 dalam kurung password. Nah kan begitu ya. Dalam kurung $ password. Nah, MD5 itu adalah fungsi enkripsi. Tetapi sampai di dalamnya kan nggak pernah tahu gitu loh. Tinggal pakai saja. Nah, kalau sudah seperti ini kan tahu, oh ternyata proses-prosesnya begini di dalamnya. Kalau fungsi tinggal pakai ya semuanya bisa gitu ya. Nah, itu intinya belajar kriptografi ya. Baik, mungkin dari sini kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya mohon dipelajari, mohon dibuat supaya lebih paham gitu ya. Kita tunggu minggu depan ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.